Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam garasi. Belum direlokasi, kegiatan belajar mengajar terganggu proyek tol Serang Panimbang. Minimarket dibobol, brankas digasak pelaku. Salah satu minimarket di Jalan Raya Kadu Agung Cileles, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dibobol maling. Pelaku berhasil masuk ke dalam minimarket dengan cara memanjat dinding belakang minimarket, kemudian membobol atap minimarket. Terlihat sejumlah kerusakan mulai dari atap minimarket yang jebol di 2 bagian dan juga tembok berangkas yang rusak oleh para pelaku. Para pelaku menggasak puluhan bungkus rokok, kosmetik, beras, dan membobol sebuah berangkas. Para pelaku ini kemudian melarikan diri melalui area perkebunan yang berada di belakang minimarket. Peristiwa diketahui saat dirinya membuka toko dan toko dalam keadaan berantakan, di mana bagian atap jebol pada 2 bagian, begitu pula tembok berangkas rusak dibobol. Kerugian sendiri pihaknya belum diketahui karena sedang menunggu tim audit perusahaan. Setelah saya mau buka toko, itu pas ketahuannya pas jam 7:30. Itu lihat toko berantakan, sama ke belakang gudang juga sama berantakan. Langsung dicek langsung semuanya. Dari mana itu, Pak? Ya lewat atas, di atas atap dibobol, ada 2 bolong di atas. Kejadian pembobolan minimarket ini sudah dilaporkan ke polisi dan saat ini dalam penanganan Polres Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan di Pamulang menyiagakan 3 dokter khusus kejiwaan untuk masyarakat yang depresi akibat judi daring. Lokasi pemeriksaan dilakukan di lantai 3 gedung 2. Selain 3 dokter jiwa yang disiagakan, 2 ruang polling khusus untuk konsultasi telah disiapkan dengan jam operasional, mulai pukul 7.30 hingga siang hari di hari Senin hingga Jumat. Namun rumah sakit tidak menyediakan ruang inap bagi masyarakat yang mengalami depresi. Jika hasil diagnosa dianggap depresi berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk dilakukan penindakan lanjutan. Ya, terkait masyarakat yang mengalami depresi, kita di RSUD Tangerang Selatan tetap seperti biasa melayani pasien poli dengan kasus apapun. Dalam arti kita siap ada 3 dokter spesialis jiwa yang selalu standby di RSUD Tangerang Selatan. Secara spesifik memang kita belum ada informasi ya, karena memang kita terkait pasien yang memang butuh penanganan lanjut dalam arti butuh rawat inap, kita merujuk ke rumah sakit. Dalam pelayanan gangguan kejiwaan, Rumah Sakit Umum Pamulang Kota Tangerang Selatan menerima sistem pembayaran menggunakan BPJS. Sebelum berkonsultasi, pasien diminta mendaftarkan diri secara daring maupun manual. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pilkada terus dilakukan oleh pihak KPU di sejumlah daerah, salah satunya KPU Kota Tangerang Selatan. Sejauh ini coklit di KPU Kota Tangerang Selatan telah mencapai 97,22% atau sebanyak 1.023.638 data pemilih yang telah dicoklit. Sebanyak 19 dari 54 kelurahan di 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan bahkan telah menyelesaikan pencocokan data pemilih Pilkada 2024 hingga 100%. Menurut Komisioner KPU Tangsel Divisi Perencanaan Data dan Informasi, progres coklit yang dilakukan Pantarli hanya tersisa 9 hari kerja. Pihak KPU juga optimis coklit akan selesai hingga waktu yang ditentukan.
Dalam proses pencocokan data ke warga, terdapat 1.000 pemilih yang sudah meninggal dunia dan 5.000 warga merupakan data pemilih baru di Kota Tangerang Selatan. Progres Coklit untuk Tangsel sampai tadi pagi jam 10 di sisa 9 hari ya, 9 hari masa kerja Pantari sudah mencapai 97,22%. Artinya dari total 1.052.963 data pemilih yang kita punya, ada sampai capainya sekitar 1.023 sudah ada sudah yang dicoklit. Video ini ya untuk yang meninggal tentunya akan kita coret dan itu harus dilengkapi dengan akta kematiannya atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemilih sudah meninggal. Selanjutnya, kelurahan yang telah selesai dicoklit akan dilanjutkan dengan proses pencermatan untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.